Antam kalah gugatan dan harus membayar 1,1 triliun atau 1 ton emas kepada Budi Said. Ini adalah rentetan dari kasus antara Antam melawan Budi Said yang mana awalnya berawal dari Budi Said membeli uh, emas batangan terhadap Antam dan yang diterima itu tidak sesuai dengan apa yang dibayarkan. Nah, ini akan saya ulas di video kali ini dan lebih ke bagaimana prospek kedepannya. Apakah sangat membebankan untuk Antam khususnya untuk kedepannya, berefek ke laporan keuangannya apa enggak. Nah, ini akan saya bahas di video kali ini. Jadi sebelum lanjut jangan lupa buat subscribe dulu channel. Oke, check this out. Ini dari CNN Indonesia Selasa 19 September atau 10 hari yang lalu, kronologi Antam versus Budi Said. Kalau kita lihat ya di tanggal tersebut Antam tanggal 19 beritanya muncul, mereka harganya tanggal 18 mereka turun 2,89 dan tepat saya tag ini tanggal 29 September ini membuat masuk ke base ya. Ini sangat menarik sih Antam. Oke, lanjut ke sini. Kasus Antam TBK versus Budi Said merupakan Crazy Rich Surabaya. Ini kalah gugatan aslinya. Bentar, mana ini? Oke, dari CNN ya. Perseteruan ini pernah coba didamaikan namun mediasi tanggal 18 Maret 2020 dan 22 April 2020 gagal. Oke. Gugatan ini dikirimkan oleh Budi Said sejak 7 Februari 2020. Berdasarkan gugatan, Antam diklaim menjanjikan diskon untuk transaksi yang dilakukan Budi. Jadi Pak Budi ini membeli 7,07 ton, wow 2018, tetapi yang diterima itu hanya 5,9 ton. Gila, gede banget nih. Dimana selisihnya 1,1 ton tidak pernah diterima. Wow. Dalam salah satu petitum gugatan ia meminta Pengadilan Negeri Surabaya menghukum tergugat alias Antam senilai 817 M. Ini dulu ya. Oke. Lalu Pengadilan Negeri vonis Antam ganti rugi. Selain Antam juga menghukum tergugat ya aksi Anggreni ini kemungkinan dari manajemen lah ya sebesar 92 M gitu. Oke. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Baik Antam dan Aksi juga dihukum secara tanggung renteng atau Hofdelix membayar kerugian material kepada Budi 500 M. Wow, lumayan banyak juga ya. Antam maju lalu Antam mengajukan banding secara resmi. Terus dan ini perusahaan merasa dirugikan ya, mereka melakukan banding. Lalu Budi yang menang di pengadilan negeri sempat kalah di tingkat banding. Oke, berarti menang Antam, namun ia akhirnya kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Lalu MA lantas memutuskan Antam kalah yang disahkan 29 Juni 2022. Terus Antam menolak bayar ya 1,1 T. Perusahaan menegaskan bahwa tetap berada pada posisi yang kuat dan dalam perkara ini dan telah melaksanakan hak dan kewajiban atas sesuai transaksi dengan etikat yang baik gitu. Lalu MA tolak PK dari Antam. Jadi Antam nggak terima, terus mereka melakukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, tetapi permohonan PK ini diajukan oleh Antam yang diwakili oleh Direktur Utama tidak disetujui gitu. Dan ya harus dibayarkan sejak keputusan tanggal Amar putuskan PK tersebut diputus 12 September 2023. Oke, jadi udah. Dan yang membuat, nah ini, kalah gugatan dan harus membayar 1,1 ton atau setara 1,1 triliun. Wow, 1,1 triliun gede banget nih. Dan yang perlu digarisbawahi adalah ini berulah 2018 dan baru kelar 2023, 5 tahun loh.
5 tahun. Dan karena Antam ini perusahaan TBK, maka mereka harus menjelaskan kepada publik ya. Makanya tanggal 22 September mereka merilis penjelasan atas permintaan penjelasan bursa, mana rilisnya ada beberapa pertanyaan. Oke, yang pertama, apakah kasus gugatan Budi Said kepada perseroan berdampak ke material? Jawabannya adalah tidak berdampak, karena perseroan telah melakukan penyertaan provisi pada laporan keuangan sebelum atas gugatan tersebut sesuai dengan PSAK. Jadi saat itu udah dilayangkan, mereka sudah menaruh hal tersebut dalam liabilitas. Nah ini provisi bagian jangka pendek ini udah ada. Oke. Dalam hal perseroan belum dapat menentukan tingkat material dampak kasus bagaimana dijelaskan poin di atas. Oke. Dalam hal perseroan diharuskan membayar kewajiban sebagaimana keputusan pengadilan agar dijelaskan. Kemampuan perseroan membayar kewajiban memiliki posisi keuangan yang solid ditercermin pada posisi saldo dan setara kas. Jadi udah aman. Apakah perseroan sudah melakukan provisi dana sehubungan dengan kasus sebagai bagian dari komitmen prinsip tata kelola perusahaan yang baik? Perusahaan telah memastikan, nah ini pencatatan provisi telah dilakukan pada laporan keuangan sebelumnya dengan berpedoman pada penerapan PSAK 57. Nah, ini udah ada provisi bagian jangka pendek yaitu 1,089 triliun. Dan ini sama ya dengan ini ya. 1,08. Nah ini tipis lah ya. Nah itu sih, itu yang membuat hasilnya sudah disiapkan sih. 1 triliun ini sudah ada, sudah disiapkan. Dan kalau kita lihat ya kasnya ya, kas dari perusahaan ini nominalnya di tahun ini khususnya di semester 1 2023 itu ada di 6,5 triliun. Kasnya doang, kasnya 6,5, belum persediaannya dan lain-lain gitu. Jadi sangatlah bisa ke cover lah ya duit 1 triliun tersebut gitu. Tetapi memang hal itu membuat perusahaan sangatlah tercoreng ya. Itu aja sih. Kok bisa ya kalau seperti ini? Nah, kalau kita cek di note nomor 23. Bentar, di note 23 kita cek. Ada hal yang kurang oke juga. Nah, ini udah dijelaskan. Kasus hukum catatan 38P. Nah, ini kita cek lagi di 38P OP. Nah, ini di sini kasus hukum udah. Terus yang perlu digarisbawahi adalah real ini. Pada tahun 2022 perusahaan telah mendapatkan informasi keputusan atas beberapa kasus hukum. Berarti logikanya ya perusahaan ini terjerat hukum itu beberapa kali di tahun 2022 bahkan. Untuk putusan yang tidak menguntungkan bagi perusahaan maupun kasus hukum yang masih berjalan, manajemen akan terus melakukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa dalam rangka membela posisi perusahaan. Jadi ada hal yang saya melihat di sini, ada hal yang kurang oke dari perusahaan. Kenapa mereka terjerat kasus hukum beberapa kali? Itu aja sih yang jadi pedomannya. Kalau secara teknikal ya ini ya di demand area ini udah. Dan aslinya 1,1 tidak menjadi hal yang buruk dan tidak menjadi hal yang sangat memberatkan untuk perusahaan karena posisi keuangan perusahaan oke-oke aja. Cuman yang jadi catatan adalah kok bisa hal ini terjadi, dan terjelas di laporan keuangannya bahwa di 2022 perusahaan telah mendapatkan informasi putusan atas beberapa kasus. Poinnya di garis bawahi adalah beberapa kasus. Kenapa sering terjadi kasus yang menimpa Antam? Pertanyaannya di situ sih. Gini tuh ya view saya, insight saya tentang Antam. Yang jelas perusahaan tidak hanya jualan emas saja. Kalau kita cek dulu sebentar di penjualan perusahaan di note 28 penjualan ya. Di note 28 kita cek perusahaan. Nah, ini penjualannya ada emas, ada nikel pun ada biji nikel, ferronikel, dan nikel lagi oke-okenya. Jadi at least ini bisa keangkat banget sih nikelnya di penjualan terutama kuartal ketiga ini. Oke, mungkin itu ya. Jadi sangat disayangkan ya kasus yang terjadi ya, di kasus hukum yang terjadi di Antam. Kalau hal ini berkelanjutan sangatlah kurang oke. Pasti akan membuat perusahaan tidak bisa mendapatkan income yang signifikan. Oke, mungkin itu sih view saya, insight saya tentang Antam.
bagaimana buat review atau pendapat kalian, boleh tulis di kolom komentar. Oke, gini tuh, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.